Ceritanya bagaikan daun yang sangat mencintai istrinya. Namun sebagai balasannya ia hanya mendapat kesombongan dan ketidaksetiaan palsu. Cintanya tidak dihargai, perasaannya diinjak-injak, dan terutama ibunya diperlakukan seperti ini. Siapa yang harus menanggung nama menantu perempuan terbakar dalam api dendam? Dia berdiri di atas makam istrinya dan mengucapkan doa buruk itu, yang mungkin belum pernah diberikan oleh siapapun sebelumnya. Namun, bisakah orang mati benar-benar dikutuk? Apakah benar-benar ada tanda-tanda hukuman di alam kubur? Jika tetangga atau saudara di dekat Anda melakukan kesalahan, jadi jelaskan dengan cinta, agar masa depan tidak ada yang buruk, dan bagikan acara ini sebagai amal, sehingga masa depan seseorang terselamatkan karena kejadian ini. Tetap bersama kami untuk mengetahui acara selengkapnya. Hati yang baik dalam rahasia desa. Dan Abdul Salam muda yang pekerja keras sepanjang hidupnya. Saya merasakan kebahagiaan yang amat besar. Hari ini adalah pernikahannya. Dia orang yang terus terang, yang mencari nafkah dengan bekerja di ladang. Tidak banyak hal baik dalam hidup. Hanya menginginkan istri yang penyayang, yang tetap setia padanya. Pengantin Abdul Salam, Aisyah dianggap sebagai gadis tercantik di desa. Mata besar dan pipi panjang. Dan di sanalah gambarnya. Tetapi keindahan ini diragukan datangnya dari luar. Sungguh sombong dan kejam dari dalam. Saat Aisyah pertama kali melihat Abdul Salam sebagai pengantin pria, jadi pertanyaan-pertanyaan putus asa melambai di matanya. Dia dulu bermimpi tinggal di kota besar dan hidup nyaman di sana. Namun takdir telah menghubungkannya dengan seekor kambing malang. Di awal pernikahan, Abdul Salam berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan istrinya. Dia membawa gelang cantik dan dupata berwarna-warni dari pasar. Dia akan mengambil air dari tangannya setiap hari dan memberikannya untuk mandi. Setelah pulang kerja, dia akan menanyakan keadaan Aisyah terlebih dahulu. Namun sikap Aisyah tidak sama. Sebagai seorang istri yang penuh kasih seharusnya, ketika Abdul Salam mencoba berbicara dengannya, jadi dia sering menundanya. Wanita-wanita lain di desa itu biasa menggorengnya. Dan dia akan berkata seandainya aku telah menikah di rumah itu, jadi keberuntunganku akan berubah. Menceritakan kisah gemerlapnya kota. Dan menghina Abdul Salam, bahwa dia tidak bisa memberinya apapun. Abdul Salam terbiasa menahan kata-kata tajamnya setiap waktu. Mungkin seiring berjalannya waktu semuanya akan berubah. Namun kenyataannya mengerikan. Suatu hari Aisyah jatuh sakit parah. Demam tinggi, lelah parah dan muka pucat. Abdul Salam berlari ke hakim. HKM berkata kejahatannya telah melemah. Mungkin memerlukan darah. Abdul Salam memberikan dukungannya untuk mendonorkan darahnya. Dia sendiri lemah, tetapi dia siap melakukan apa saja untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Ketika darah diberikan, maka kejahatannya pun menjadi lemah. Tapi wajahnya senang, bahwa dia memberikan bukti cintanya. Ketika Aisyah disembuhkan, maka dia tidak mengucapkan terima kasih kepada Abdul Salam barang sesaat pun. Sebaliknya, dia mengatakan yang sebaliknya. Jika kamu melakukan sesuatu untukku, janganlah menunjukkan kebaikan. Abdul Salam sedih dalam hatinya. Namun ketidaksetiaan Aisyah tidak berkata apa-apa seiring berjalannya waktu. Dan tidak ada tempat untuk cinta di hati Aisyah terhadap suaminya. Hatinya selalu berada di dunia luar. Dia akan bergaul lebih dari beberapa pria kaya di desa itu. Siapa yang tidak suka Abdul Salam? Ketika Abdul Salam berkeringat di ladang sepanjang hari, Aisyah biasa pergi dan tertawa bersama wanita-wanita di desa. Dan dia pergi ke pasar sambil memimpikan kehidupan yang kaya. Jadi, alangkah menyenangkannya. Dan sering mengolok-olok seseorang. Abdul Salam menjelaskan berkali-kali dengan penuh cinta. Aisyah, kamu segalanya bagiku. Aku ingin melihatmu bahagia. Namun bantulah aku membangun rumah kita untuk Tuhan. Tapi dia bilang sambil tertawa di sana. Kemiskinan dan cintamu tak bisa memberiku apapun. Abdul Salam pikir diam itu baik. Namun ada rasa sakit di hatinya. Dalam kehidupan Abdul Salam,
Jika seseorang memiliki kehormatan yang paling tinggi, jadi dia adalah ibunya. Dia wanita beracun, yang selalu berdoa untuk kebahagiaan putra dan menantunya. Tetapi Aisyah tidak memiliki rasa hormat terhadap nafas di hatinya. Suatu hari ketika Abdul Salam berada di ladang, ibunya berkata kepada menantunya, "Nak, ambilkan air untukku, aku sangat haus." Aisyah menjawab dengan marah, "Apakah aku pelayanmu? Minum saja sendiri." Ibu yang lemah itu mencoba bangkit sendiri, namun tersandung dan jatuh. Pada saat yang sama, Aisyah berkata dengan marah, "Apa jadinya kalau jatuh sekarang? Berapa lama kamu akan menjadi beban?" Hati ibu Abdul Salam sakit setelah mendengar kata-kata di sini. Ketika Abdul Salam pulang ke rumah pada malam hari, jadi ibu baru saja mengatakan itu. "Nak, aku selalu menganggap menantu perempuanku sebagai putriku, tapi dia menganggapku sebagai beban. Allah akan memperhitungkan segalanya." Itulah kata-kata terakhir. Apa yang dikatakan ibunya? Karena pada malam hari dia diam-diam meninggalkan dunia ini. Sepeninggal ibunya, Abdus Salam tercerai-berai. Dia menatap Aisyah, tetapi tidak ada penyesalan di wajahnya. Seperti biasa dia mabuk. Cinta Abdul Salam kini dingin. Jadilah orang yang berubah. Saya dulu bekerja di ladang, tetapi dia tetap diam dan tidak berbicara kepada siapapun. Tak seorang pun yang bisa mendekat. Beberapa bulan kemudian, Aisyah juga jatuh sakit. Namun kali ini Abdul Salam tidak berusaha terlalu keras. Dia menelepon hakim. Namun dia sendiri acuh tak acuh. Kondisi Aisyah semakin memburuk dari hari ke hari, dan suatu hari dia meninggalkan dunia ini. Saat terkubur, para tetua tersenyum dan berkata, "Jika Allah mengampuni, jadi mengapa engkau tidak mati tak berdaya karena dosa-dosamu?" Hanya 2 orang yang masih hidup yang dapat menyelamatkan mereka. Air mata mulai mengalir dari mata Abdul Salam setelah mendengar ini. Dia jatuh ke tanah dan mulai menangis dengan keras. Abdul Salam duduk di sana dan mengangkat tangannya di hadapan Tuhannya. "Jika Allah Maha Pengampun, jadi kasihanilah istriku." Segera setelah kata-kata ini diucapkan, pergerakan kuburan terhenti. Tiba-tiba semuanya menjadi damai. Abdul Salam merasakan hal ini. Seakan-akan ada cahaya yang menyebar di udara. Lalu terdengarlah suara samar. "Terima kasih Abdus Salam." Abdus Salam melihat sekeliling dengan heran. Tetapi tidak terlihat apapun. Hatinya merasakan kedamaian yang aneh. Seolah beban berat telah terangkat dari hatinya. Setelah malam itu, kehidupan Abdul Salam berubah. Dia mulai bercerita lebih banyak dalam ibadah kepada Allah. Perlakukan orang lain dengan cinta. Dan ajari orang lain untuk memaafkan. Setiap hari Thanksgiving dia pergi ke kuburan. Namun kini dia tidak lagi mengutuk Aisyah, melainkan berdoa memohon ampun. Abdul Salam mengerti satu hal. Kita manusia lemah. Kita berdosa. Tapi Allah Maha Pemaaf. Jika Dia bisa memaafkan, jadi kita juga harus memaafkan. Kisah ini mengajarkan kita hal itu. Lebih baik memaafkan daripada mengutuk. Berdoa untuk orang mati dapat mengurangi hukuman mereka. Allah Maha Pemaaf. Dan kita juga harus bersikap lembut terhadap orang lain.